sederhana. Suasana hatiku di pagi hari ini sangat indah. Karena di hari Minggu ini sudah menjadi agenda wajib untuk bertemu dengan Mas Rian. Mas Rian adalah pacarku. Kami menjalin hubungan sudah hampir 3 tahun. Dan kebetulan hari ini adalah hari yang spesial buat kami. Karena hari ini adalah hari tepat 3 tahun hubungan kami. Biasanya kami menghabiskan waktu bersama di akhir pekan ini. Entah dengan jalan-jalan saja keliling kota atau makan di kafe-kafe pinggir jalan. Aku memutuskan menelpon Mas Rian untuk menanyakan kencan hari ini. Halo. Pagi Mas, hari ini rencana kita kemana ya? Pagi sayang. Kayaknya hari ini kita tidak jadi nonton ya. Kita jalan cari makan aja gimana? Gak apa-apa kan sayang? Oke Mas, gak apa-apa. Sampai ketemu nanti ya. Oh ya, jemput aku di tempat biasa ya. Iya sayang. Singkat cerita, aku dan Mas Rian jalan menikmati suasana sore itu dan makan di kafe favorit kami berdua. Namun tiba-tiba HP Mas Rian berdering. Halo bos. Pagi dengan penuh semangat dengan sarapan praktis dan nikmat. Pastinya tapi ribet. Oh gitu ya. Itu. Asli makan Oke siap deh bos kalau begitu. dua rasa varian, rasa Oke siap. rasa kari pedas. Saya ke kantor sekarang. Disambung dan dibakar mie Baik. bumbu pilihan enak. Baik bos. dan nikmat. Terima kasih. Jaminan mutu halal dan higienis tanpa bahan pengawet. Jamin ketagihan. Nasi bakar mie Mas Rian mendapat tugas mendadak dari bosnya. Dan saya harus ikut Mas Rian ke kantor menemani untuk menyelesaikan laporannya. Dikarenakan waktu sudah sore menjelang maghrib, kami pun bergegas ke kantor. Kantor Mas Rian berlokasi di Jalan Ahmad Yani Bekasi yang bersampingan dengan mall dan hotel bintang 5. Sesampainya di depan kantor Mas Rian, tiba-tiba aku teringat cerita teman Mas Rian. Mereka mengatakan sering mengalami kejadian mistis pada saat mereka lembur. Dari mulai suara perempuan nangis, ada suara mandi, suara keran air menyala, dan lain-lain. Ya. Kenapa bengong? Ayo masuk. Ih, dasar bikin kaget orang aja. Pasti kamu takut ya dengan cerita mistis yang teman saya alami. Iya sih, dikit Mas. Aku tahu.
takut. Tenang aja sayang, lagian mana ada hantu. Kalaupun ada hantu, pasti akan aku ajak ribut. Jangan ngawur mas, jangan sombong. Akhirnya aku dan Mas Rian masuk ke kantor setelah mendapat izin dari security kantor. Ruangan kantor Mas Rian berada di lantai 2. Suasananya sepi, cahaya lampunya redup. Sampainya di ruangan Mas Rian, dia langsung sibuk mengerjakan tugas laporan dari bosnya. Sementara aku duduk di sofa seberang Mas Rian sambil mainan HP. Sampai tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara pintu terbuka dan diikuti dengan suara langkah kaki. Aku menatap Mas Rian. Kami pun saling bertatapan. Entah Mas Rian mendengar atau tidak ya. Dan kembali dia melanjutkan aktivitasnya. Sebenarnya aku ingin langsung bercerita dengan Mas Rian bahwa aku mendengar suara pintu terbuka dengan suara langkah kaki. Tapi sudahlah, mendingan aku diam saja dan pura-pura tidak tahu. Karena kata orang, kalau kita membicarakannya, makhluk halus itu pun akan tahu dan akan ada. Setelah bosan memainkan ponsel, aku pun berkeliling sambil lihat-lihat sekitar. Sampai di samping toilet, tiba-tiba aku mendengar suara seorang perempuan meminta tolong sambil menangis. Tolong. Aku spontan kaget. Suara siapa itu? Dengan penasaran, aku pun mencari sumber suara tersebut. Berjalan dan tiba-tiba aku sudah berada di sebuah pintu yang bertuliskan gudang. Aku memberanikan diri membuka pintu dengan perlahan. Setelah terbuka dan aku melihat di dalam gudang tersebut banyak file bertumpuk. Ada juga kursi dan meja yang sudah tidak terpakai. Pandanganku tertuju pada lubang gelap yang ada di plafon. Terlihat samar-samar sebuah tangan keluar dari lubang plafon tersebut. Tanpa pikir panjang, aku pun segera lari. Aku harus lari untuk menghampiri Mas Rian. Kenapa kamu? Loh, kok pucat? Kamu baik-baik aja kan? Mas Rian menanyakan keadaanku. Gak apa-apa mas. Aku berusaha menyembunyikan ketakutanku. Aku pun kembali duduk di sofa seberang Mas Rian. Jantungku berdetak dengan kencang.
berusaha mengatur napasku untuk membuang rasa takut. Pada saat aku mau mengambil ponsel, astaga, di mana ponselku? Jangan-jangan ponselku terjatuh di gudang tadi. Aku melihat Mas Rian sedang sibuk dengan tugasnya. Aku gak mau ganggu. Dengan perasaan takut, aku memutuskan untuk memberanikan diri kembali ke gudang untuk mengambil ponselku. Sesampainya di gudang, aku mendengar kembali suara tangisan perempuan minta tolong. Tolong. Perlahan aku membuka pintu gudang tersebut. Kau harus berani. Kau harus menemukan ponselku. Syukurlah, ponselku ketemu, ternyata ada di lantai tergeletak. Pada saat aku membungkuk untuk mengambil ponsel, tiba-tiba aku dikagetkan dengan sosok perempuan yang menjulurkan tangannya seraya menangis minta tolong. 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 Tanpa pikir panjang, aku segera mengambil ponselku dan balik badan. Aku berlari meninggalkan gudang. Aku harus segera ke Mas Rian. Sesampainya di ruangan Mas Rian, aku melihat Mas Rian membereskan laptop dalam tasnya sambil berkata, Nak, kamu dari mana aja? Ayo, kita turun. Tanpa bersuara, aku pun menganggukkan kepala, langsung memegang tangan Mas Rian yang berjalan terburu-buru meninggalkan ruangan. Kami pun menuruni tangga bawah. Singkat cerita, sampailah di bawah. Perasaanku mulai lega. Namun, aku masih teringat perasaan yang mencekam tadi. Oh ya Mas, tadi kerjaan sudah beres? Belum. Tinggal sedikit lagi. Loh, kok tadi ngajak turun buru-buru? Gak apa-apaan. Aku tadi sudah copy filenya. Aku mau dikerjain rumah aja deh. Karena apa Mas? Mas lihat ada perempuan mengintip di belakang lemari. Rambutnya panjang dengan muka yang pucat. Mas juga dengar suara kaki tadi, An. Jangan-jangan itu penunggu kantor Mas. Soalnya tadi aku lihat sosok perempuan juga di gudang Mas. Saking takutnya, aku bilang ke Mas Rian akhirnya. Sudah Mas, gak usah dibahas lagi. Cepat Mas, ambil motornya. Aku nunggu di sini aja. Mas Rian pun bergegas ke parkiran untuk mengambil motor. Sesampainya tiba, aku segera naik motor Mas Rian dan melaju pulang. Dengan penasaran, aku menengok kembali ke kantor.
arah kami sampai tersenyum.